Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, Ustadz Abi Fahri yang kami hormati, alhamdulillah ini Mas Inung dari Kota Gede. Alhamdulillah, oke. Terima kasih Mas Inung atas kehadirannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah sebelum pengajian rutin Sabtu pagi kita awali, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat sehingga pada pagi hari ini kita semua diberi kenikmatan sehat, sempat sehingga bisa hadir di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah, pagi hari ini dalam keadaan cerah sehingga pengajian pagi hari ini nanti akan terlaksana dengan baik dan berjalan dengan menyenangkan. Untuk itu mari pengajian pagi hari ini kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum nanti akan disampaikan pengajian oleh Ustadz Abi Fahri, beliau jauh-jauh dari Bandung, Jawa Barat. Kebetulan safari dakwah di daerah Diizi dan mungkin Jawa Tengah, sehingga alhamdulillah bisa mampir ke Masjid Muthahirin Wetikan Yogyakarta. Untuk itu selanjutnya sebelum nanti akan disampaikan pengajian oleh Ustadz Abi Fahri, kepada Ustadz Kusmanto untuk menyampaikan himpunan tarjih KBT yang nanti sudah disiapkan. Monggo Pak Kusmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan atau membacakan himpunan putusan tarjih kaifiyatus shalah al-maktubah, tata cara salat wajib. Kemarin kita sudah sampaikan tentang makmum masbuk yang tidak sempat membaca Al-Fatihah namun sempat rukuk bersama imam, maka ia telah mendapat rakaat yang bersangga. Hal ini karena penegasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man adraka rak'atan minas sholati qabla ayyuqimal imamu sulbahu faqad adraka, rawahu Ibnu Hibban. Barang siapa menjumpai satu rakaat dari sholat sebelum imam meluruskan punggungnya, jadi kemarin sampai itu maka ia mendapatkan rakaat bersangkutan. Kali ini kita sampai pada membaca surat atau ayat Al-Quran. Jadi setelah, karena pembahasan kemarin itu kita sambungkan bacaan Al-Fatihah, tetapi dengan segala beberapa persoalan yang ada, termasuk bagaimana kalau makmum itu masbuk tidak sempat membaca Al-Fatihah, jadi itu pembahasannya. Kalau sekarang terusannya membaca surat atau ayat Al-Quran. Jadi
Jadi setelah membaca Al-Fatihah itu dilanjutkan membaca surat atau ayat Al-Quran ya. Dalam putusan tarjih jilid 1 itu disebutkan summa qra suratan minal Quran, kemudian bacalah salah satu surat daripada Al-Quran bitadabburin wa tartilin, dengan diperhatikan artinya dan dengan perlahan-lahan. Para sahabat telah bersepakat bahwa setelah membaca Al-Fatihah itu disunatkan membaca ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama di semua sholat. Saya bacakan artinya dari hadis ini. Ustadz kita sudah hadir jauh-jauh ya, enggak nanti terlalu lama. Dari Abdullah ibnu Abi Qatadah dari ayahnya diriwayatkan bahwa ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Fatihah di 2 rakaat pertama sholat zuhur dan juga membaca surat panjang pada rakaat pertama dan surat pendek pada rakaat kedua. Dan kadang-kadang beliau memperdengarkan ayat kepada kami. Beliau membaca Al-Fatihah pada salat asar dan juga membaca 2 surat dengan surat yang panjang pada rakaat pertama. Beliau juga biasanya memperpanjang bacaan surat di rakaat pertama salat subuh dan memperpendeknya di rakaat kedua. Jadi Nabi SAW biasanya di sholat zuhur, kemudian kalau di sini disebutkan asar ataupun subuh ya, di rakaat pertama setelah Al-Fatihah itu bacaan suratnya biasanya lebih panjang. Rakaat kedua itu surat yang lebih pendek. Nah, hikmahnya ini kan seolah-olah bisa nunggu atau supaya tidak ada makmum yang masbuk terlalu lama. Hikmahnya seperti itu. Nah, ini bacaan ayat atau surat setelah membaca Al-Fatihah. Gitu Bapak Ibu. Jadi memang ini bukan satu kesunahan yang mutlak ya, di rakaat pertama itu lebih panjang gitu, karena nanti di hadis lain misalnya tentang bacaan surat pada sholat Jumat gitu, itu Nabi biasa membaca di rakaat pertama itu surah Al-A'la, yang rakaat kedua setelah Al-Fatihah itu surah Al-Ghasyiyah. Padahal surah Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah lebih panjang, Al-Ghasyiyah lebih banyak beberapa ayat gitu. Nah, itu jadi ini beberapa satu hadis dulu yang kita sampaikan. Jadi ini di rakaat pertama biasanya lebih panjang surat di ayat-ayatnya itu ya. Demikian Bapak Ibu, insya Allah kita lanjutkan. Ini masih baru separuh dari bahasan bacaan surat setelah Al-Fatihah itu. Di hadis ini kita sampaikan Nabi SAW pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah itu bacaan suratnya biasanya lebih panjang daripada rakaat kedua ya. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan ya tentang bacaan atau ayat-ayat atau surat yang biasa dibaca Nabi ya. Misalnya di sholat subuh itu ada Nabi biasa membaca surat tertentu gitu, atau juga nanti setelah itu kita bahas misalnya kalau kita itu mau membaca beberapa surat pendek, bagaimanakah itu, boleh atau tidak.
mengatakan mugi mohon wonten manfaatipun nyuwun agungan insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang ya. Wallahu a'lam wa ma taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Kusmanto yang telah menyampaikan tadi pembacaan HPT. Semoga menambah pengertian kita bersama berkaitan dengan keputusan Tarjih Muhammadiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang kami hormati, untuk selanjutnya pengajian yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Abdi Fahri, jauh-jauh dari Bandung ke sini kebetulan safari. Semoga nanti kita bisa mengambil hikmahnya. Untuk selanjutnya monggo Ustaz untuk bisa langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan hingga akhirnya kita menjadi seorang ibu, seorang ayah. Dan ini kita memiliki putra dan putri. Mudah-mudahan suatu hari nanti semuanya kembali dikumpulkan di surganya sekeluarga. Amin. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, telah menjadi contoh teladan bagi pemimpin orang-orang yang beriman, suami yang telah menikahi ibunda semua beserta putra. Mudah-mudahan menjadi manusia yang berakhlak Al-Quran. Apa kabar semuanya hari ini? Oh, belum sampai nanti ya. Jadi beberapa waktu yang lalu di Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua itu telah diberikan pelatihan untuk manajemen masjid. Ternyata seorang muslim yang memiliki kecerdasan otak kanan dan otak kiri ini dapat dilihat dari lisan dan bahasa tubuhnya. Sama ketika kita sedang sholat, otak kanan kita ingat kepada Allah dan otak kiri kita menggerakkan dengan gerakan sholat. Oleh karena itu jika orang bertanya kembali apa kabar semuanya hari ini, maka ibunda dan ayahnya tidak cukup mengucapkan dengan lisan saja, tapi ucapkan dengan gerakan tubuhnya, agar kita terbiasa nantinya apa yang disampaikan dan diajarkan selama ini kepada orang lain sesuai dengan apa yang kita lakukan. Oleh karena itu juga ditanya apa kabar semuanya hari ini, maka ucapkan dengan gerakan tubuh seperti ini. Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Yes, yes, yes. Bisa, bisa. Dan kata dokter, gerakan itu ternyata mampu memompa jantung kita, meningkatkan daya imun kita. Oleh karena itu, mari kita coba bersama ya. Ayo kita coba ya. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Ternyata tidak mudah melakukannya. Masih ada yang malu-malu melakukannya. Masih melihat ke kiri ke kanan, teman supaya saya juga melakukannya atau tidak. Masih setengah hati ayah mudah melakukannya.
kalau itu yang kita rasakan, berarti ada gangguan dengan kecerdasan otak kanannya. Tadi saya lihat ada yang mau melakukannya tapi cuma dengan lisan saja, coba dalam hatinya saja, dia nggak mau menggerakkan dengan gerakan tubuhnya. Berarti ada gangguan dengan kecerdasan otak kirinya. Kalau saya ulangi kembali, yang lain sudah bersemangat tuh, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, ternyata ada data itu bahwa ada malah nggak mau melakukannya sama sekali, karena merasa apa-apa ada lupa, seperti anak kecil saja, sudah mulai usianya ceramahnya. Kalau itu yang Anda rasakan, berarti ada gangguan jiwa. Jadi profesi saya sehari-hari sebenarnya seorang psikolog, seorang konsultan memberikan pendidikan pelatihan pengembangan sumber daya manusia untuk pembentukan karakter, kepribadian, kekuatan ruh dan jiwa manusia. Saya yakin itu Bapak semua adalah orang yang rajin sholat. Tentunya orang yang rajin sholat, jiwanya akan makin sehat. Betul Pak? Oleh karena itu, mari kita ulangi sekali lagi. Siap? Kalau ada yang tidak mau melakukannya, berarti ciri-ciri mengalami gangguan jiwa. Ayo kita ulangi sekali lagi. Apa-apa semuanya hari ini? Alhamdulillah. Biasa Allahu Akbar. Gitu ya. Jadi kalau saya pulang ke Bandung, pulang kampung halaman dan di Sumatera, saya bisa bawa semangat keluarga besar di Yogyakarta memiliki kecerdasan yang kuat yang sama dengan kita di sini. Oleh karena itu, kami juga ingin menyampaikan yang kedua, ketika kami memberikan pelatihan atau kajian di masjid-masjid di Indonesia, termasuk Yogyakarta, kalau di dalam majelis itu kami masih sering menemukan jamaahnya paling senang duduknya berpisah-pisah, berpencar-pencar, menyadap ke dinding-dinding ke tiang-tiang. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau dalam ilmu manajemen masjid, kalau jamaahnya masih duduknya seperti ini mencerminkan hubungan jamaahnya masih kurang harmonis, masih kurang dekat, masih kurang akrab, kayaknya tidak jadi sahabat gitu, cuma sampai menjadi teman di masjid gitu. Kalau sahabat Pak, bawaannya itu pengen dekat satu dengan yang lain. Kalau bisa saling berpelukan, sebagaimana Rasulullah itu bahkan sahabat ingin meluk Rasulullah pun, Rasul bagaimana? Saya pengen meluk Rasulullah, hanya ingin merasakan wahyu tubuhnya. Semakin begitunya tuh perasaan sahabat kalau berkumpul di masjid itu. Nah, sekarang saya ingin ibu bapak semua yang ada menyandang dinding-dinding silakan merapat ke tengah, yang di belakang maju ke depan, yang kakinya sakit boleh kok dilesetkan juga tidak apa-apa. Silakan merapat, ayo merapat ke depan. Isi slot yang paling kosong di depan. Kalau ada yang tidak mau melakukannya, berarti ciri-ciri mengalami gangguan jiwa. Jadi orang yang mengalami gangguan jiwa itu mau diatur-atur. Padahal ini masjid loh. Kita kan diadakan ihsan ya Pak ya. Bisa kita ingatin lagi materi sholat. Orang yang mengerti ihsan itu beribadahlah engkau seolah-olah kau melihat aku dan aku melihatmu. Kalau engkau tak melihat aku, yakinlah sesungguhnya aku melihatmu. Betul? Nah, sekarang saya cuma terangin nih, Allah itu kan sedang melihat majelis ini. Itu kok kosong gak ada yang isi. Ayo sekarang maju. Ayo maju. Nah, saya senang nih. Udah jarang wajah-wajahnya udah wajah-wajah bahagia. Walaupun sebenarnya di rumah itu masalah sedang menanti Anda ya. Tapi mudah-mudahan Anda pulang lebih bahagia. Karena memang kami ini pemateri spesialis tentang
kebahagiaan. Jadi Masya Allah, semuanya silakan berapa ya. Dan saat ini ibunda semua saya hadir nih karena kita oleh DKM kita, pengurus kita yang saat ini menceritakan kondisi semangat anak tunggal belajar ilmu agama. Mudah-mudahan seluruh tokoh masyarakat, alim ulama, para guru, para ustaz, para ustazah yang hadir hari ini menjadi keluarga besar dari masjid. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan dunia dan akhirat kita sebelum tutup usia. Amin. Biar berkah, mari kita mulai kegiatan ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ibunda dan ayah semua, saya ini dosen psikologi, jadi kami sangat mengerti sekali bagaimana materi itu bisa mudah masuk mudah. Jadi kami ingin memastikan iklimnya bisa diciptakan dulu. Bapak-bapak yang ada di sebelah kanan saya, boleh nggak menghadap sebelah kanan dulunya? Menghadap sebelah kanan dulu. Coba menghadap sebelah kanan. Ibu-ibunya menghadap sebelah kiri. Nah, ayo semuanya menghadap sebelah kiri. Kalau yang ini menghadap ke belakang. Ayo, kita berikan dulu. Menghadap dulu ke belakang. Saya ingin berikan sesuatu buat anda semua ya. Kita ingin berkah nih majelis kita. Bagaimana cara salah satu meningkatkan keberkahan majelis? Sekarang semua angkat kedua tangannya di atas. Letakkan kedua tangannya di punggung teman di depannya. Kalau tidak sampai maju Pak. Maju, ayo. Maju. Ya, nah sekarang tolong dipijat-pijat dulu. Ya, majelis ilmu kita ini harus penuh dengan keberkahan, Allah bahagia, Allah kesenangan ya. Karena saya melihat banyak orang tua kita di sini. Boleh jadi kurang pijatan dari anak-anaknya, dari pasangannya yang juga semakin tua. Tolong dipijit lehernya. Karena banyak orang tua masih ada yang marah-marah. Ya, boleh aja ini peredaran darahnya nggak lancar. Akhirnya oksigen itu nggak masuk ke dalam otak secara sempurna ya. Dan dokter bilang nih, kepala manusia ini ada titik-titik kesehatan refleksi dan akupuntur Pak. Jadi saya ingin dulu ya, bukan mengurangi rasa hormat, tapi ingin bantu kesehatan kepala di depan ini. Mari kita pijit kepalanya Pak. Nah, tolong dipijit kepalanya ya. Tuh, ya. Sambil kita doakan, ya Allah, jadikan orang yang dipijit ini sembuh penyakitnya, mudahkan rezekinya, bahagiakan keluarganya, mudahkan umroh hajinya, lunasi hutang-hutangnya, bahagiakan keluarganya. Biar jantung dan ginjal juga sehat, kalau dipijitin telinganya Pak. Dicubit-cubit ya. Kalau terpusat kecantikan kayak 100.000 kan ya. Ayo, sekarang tolong dipijit-pijit Pak. Diputar-putar ke depan. Oh. Diputar ke belakang. Tarik ke atas, ke bawah, ke samping. Alhamdulillah, pukul-pukul punggungnya. Ayo, dipukul-pukul dulu punggungnya. Coba turun ke bawah, naik ke atas, ke kanan, kiri, turun ke bawah, naik ke atas, kanan, kiri, turun ke bawah, naik ke atas. Coba dibuat lagi, dibuat lagi, turun ke bawah, naik ke atas, kanan, kiri, turun ke bawah, naik ke atas. Diusap-usap punggungnya, sabar. Pijat pinggangnya. Biar adil, gantian, balik kanan dulu. Ayo, balik kanan dulu. Islam itu mengajarkan balaskan kebaikan itu dengan yang lebih baik lagi. Ayo, kita balas dengan yang lebih baik lagi. Pijit punggung temannya. Ayo, berikan pijitan yang lebih baik lagi. Nah, lebih kuat, lebih bertenaga. Biar dia sehat, biar dia juga makin semangat. Silakan pijit lehernya, leher. Kita lancarkan peredaran darahnya dulu ya. Bagus coba. Lancarkan dulu ya. Pijit kepalanya, kepala. Nah, ya Allah, sembuhkan penyakitnya. Amin. Mudahkan
kanan, ke kiri, turun ke bawah, naik ke atas, lebih cepat lagi dong, lebih cepat lagi, turun ke bawah, naik ke atas, kanan, kiri, turun ke bawah, naik ke atas, turun ke bawah, ke kanan, kiri, naik ke atas. Sekarang itu satu step, sabar, ya. Nah, ini pinggangnya. Salaman dulu dong, salaman dulu, terima kasih dulu dong, ya. Masya Allah. Kata lagi, kalau kita isu ya, alhamdulillah. Kalau orang pres begini, maka mau belajar, mudah-mudahan Allah sebelum ayat keceriaan kita. Jadi itu artinya, baik kita semua satu atap, satu jiwa. Aku merasa satu atap bersamamu, tapi tidak satu jiwa. Oh sayangku, itu tema yang diangkat hari ini. Satu atap, satu jiwa. Aku merasa satu atap bersamamu, tapi tidak satu jiwa. Oh sayangku. Bunda, ayah, saya ini peneliti manusia. Jadi tema-tema setiap tahun terus tumbuh berkembang. Yang di tahun 2023 ini untuk dibawa di Indonesia itu Rasul, temanya satu akal, satu jiwa. Saya ingin dulu cerita kenapa tema ini muncul. Tema ini muncul dikarenakan waktu saya mendirikan pelatihan dari imam masjid di Indonesia, kami menemukan ada salah satu jamaah tidak suka imamnya, dan ada pula imamnya tidak suka dengan jamaah, dan antara jamaah yang satu dengan yang satu saling tidak suka. Tapi akhirnya mereka masih bisa sholat berjamaah di masjid yang sama setiap hari. Hanya kalau datang ke masjid, mana orang lebih baik dia duduk, aku duduk pada sakit hati dia. Dan itu juga terjadi dalam DKM masjidnya. Ada anggota DKM tidak suka dengan ketua. Ketua mulai gak nyaman dengan salah satu anggota, kemudian bawa pakai di sini. Dan antar anggota saling tidak suka, padahal sama-sama ingin memakmurkan masjid yang sama. Saya makin terkejut ketika saya keluar dari masjid, ternyata di luar sana ada ustadz yang satu tidak suka dengan ustadz yang satunya. Cuma gara-gara perbedaan partai, perbedaan kepentingan, kelompok golongan yang diambil. Dan akhirnya ketika masuk ke dalam sebuah naskah yang pendidikan universitas atau TK PAUD-nya, kami menemukan ada guru tidak suka dengan kepala sekolah. Bahkan ada kepala sekolah juga nggak suka dengan salah satu guru, berpikir gimana menghasilkan guru ini dia tidak mengganggu tujuan saya. Dan antara guru yang satu dengan guru yang satu saling tidak suka. Padahal mereka mengajar di tempat yang sama, memiliki keinginan yang sama, tapi kok bisa saling tidak suka satu dan yang lainnya. Begitu perusahaan pun demikian. Ada karyawan tidak suka dengan pimpinannya, pimpinan juga demikian. Antara karyawan pun saling tak suka, tapi mereka masih bisa bertahan bertemu setiap hari di tempat kerja yang sama. Dan hal itu ketika saya kembali ke rumah istirahat, ternyata kami menemukan setiap keluarga
ada anak yang tak suka dengan orang tua. Orang tua mulai gak nyaman dengan salah satu anak yang sampai saat ini 5 anak yang punya 4 ini bagus ya dengan aku ini, tapi satu ini jadi ujian buat ini. Dan ada pasangan mulai berpikir untuk berpisah. Sempat ingin di awal-awal pernikahan dia ingin berpisah, tapi ternyata sudah berbadan 2. Dan ketika ditanya, Pak, apakah saat ini istri Anda itu bahagia memiliki suami seperti Anda? Anda pernah nanya? Kalau Anda pernah mendengarkan dia katakan bahagia, saya khawatir sebenarnya dia tidak bahagia, karena saya ini tempat konsultasi para majelis taklim. Rupanya banyak para ibunda saat ini itu puluhan tahun sampai saat ini menemani kita, rupanya dia itu tidak bahagia. Kenapa mereka bertahan? Mereka itu bertahan bukan untuk Anda. Mereka itu bertahan untuk anak ibunya. Kamu bukan karena anak untuk tinggalkan. Tapi ini bukan hanya untuk bapak-bapak. Saya juga ingin menanyakan kepada bunda. Bunda pernah bertanya nggak dengan suami bunda? Papa tuh bahagia nggak punya istri seperti mama? Pernah nanya? Di Yogyakarta ini beberapa hari saya mendapatkan konsultasi. Rupanya banyak laki-laki yang menangis karena istri, khususnya di masa pandemi kemarin, tidak bisa menghasilkan materi keuangan yang baik. Akhirnya ada seorang istri yang mulai bekerja, mendapatkan uang sendiri, sudah mulai bicara tentang ini uang. Dan itu tidak hanya terjadi kepada orang tua, jadi juga dengan anak menantunya. Akhirnya kuranglah rasa saling hormat menghargai. Ditambah lagi, penasaran saya sebenarnya adalah ketika Rasulullah menyampaikan wasiat, suatu hari nanti umatku akan terbagi menjadi beberapa golongan, masing-masing merasa dirinya lebih baik. Bagi kita itu sebuah nasihat amanah. Kok bisa sama-sama muslim bersaudara malah saling prasangka buruk dengan yang lain karena beda kelompok? Tidak nyambung. Kita sebenarnya orang-orang yang rajin sholat, di dalam sholat itu diadakan dengan prasangka baik, tapi dalam latihan sholat khusyuk kami menemukan, saya bikin karya selama 15 tahun di Indonesia tentang sholat khusyuk. Kami menemukan ada orang rajin sholat berjamaah tepat waktu, tak pernah tinggal. Tapi ketika pulang ke rumah masih juga menilai orang. Bahkan kami juga menemukan ada orang rajin sholat, pulang dari sholat masih juga marah-marah. Zikirnya lama, doanya lama, pulang ke rumah masih juga marah. Mengaku kajian tinggi, mengaku paham agama, lalu kenapa kok masih mudah menilai orang? Kenapa kok masih mudah prasangka buruk sama orang? Kenapa kok masih mudah terpancing marah, lepas juga lagi? Bukankah kita selama sekian tahun itu 30 hari lamanya mengendalikan diri dan hawa nafsu? Kenapa kok masih juga marah? Dikit-dikit kesinggung, dikit-dikit kesinggung. Tapi ngomongin orang kesinggung, tapi hargain orang kesinggung, tapi muliakan orang kesinggung. Padahal kita ini majelis taklim, padahal kita ini orang masjid, padahal kita ini orang-orang yang mengaku selalu berada di lima agama. Lalu kenapa kok dikit-dikit kesinggung? Rajin belajar Quran, orang hafal Quran, orang rajin baca Quran itu makin bagus hatinya, bukan kesinggung. Akhirnya kami menemukan ada orang mengatakan aku ini akhlaknya Al-Quran, gara-gara rajin sholat di masjid tepat waktu. Memang cukup apa?
Mudah orang mengatakan aku ini akhlaknya Al-Quran. Gara-gara aku ini bacaan Qurannya bagus, hafalannya banyak. Memang cukup. Mudah orang mengatakan aku ini akhlaknya Quran dan aku lagi jadi penceramah belum mesti kemana-mana. Memang cukup apa? Mudah orang mengatakan aku ini akhlak Al-Quran karena bangun pondok pesantren, bangun masjid. Dia kadang-kadang belajar mengaji mana-mana di NU Muhammadiyah salah mereka yang bertamu pers bagi 4 tahun sufi. Memang cukup apa? Hari ini ketika belajar untuk para dai ketika itu ternyata kami banyak menemukan bukan akhlak Quran rupanya, tapi merasa berakhlak Al-Quran. Orang yang berakhlak Al-Quran dengan orang yang merasa berakhlak Al-Quran itu beda, Pak. Merasa itu ada unsur kegeeran. Dia aja yang merasa, orang lain tak merasa. Arti paham ilmu agama. Dia aja yang merasa, orang lain tak merasa. Ahli kajian tinggi. Dia aja yang merasa, orang lain tak merasa. Dan sekarang sebelum kami lebih jauh, saya mencoba bantu dulu. Karena saya dari kecil ini sampai besarnya sama orang tuaku di masjid, Pak. Jadi saya paham betul permasalahan dan kebutuhan dan pikiran orang-orang masjid dan majelis taklim. Saya mau bantu apakah betul kita di akhlaknya Al-Quran. Karena setiap hari kita yang anak cucu sholat belajar berapa ini? Apa betul kita di akhlaknya Quran? Karena kita inilah berjamaah maka sering mengikuti kajian agama. Kita rupanya tak bisa menyimpulkan sendiri, Pak. Karena ada contohnya. Ketika Rasulullah meninggal dunia, ternyata masih ada sahabat yang ragu apa betul Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Jangan-jangan apa yang kita nampak beda dengan kenyataannya. Akhirnya beliau memberanikan diri datang ke rumah Rasulullah, langsung ketemu istrinya. Maaf Pak ya, di orang masjid ini orang kiri kanan itu tak tahu siapa aslinya. Nah, istri itu akhirnya ditanya kepada Aisyah, hai Aisyah, bagaimanakah akhlak suamimu? Al-Quran. Itu kan kata istrinya, mau tanya sama anaknya, Fatimah, bagaimanakah akhlaknya? Al-Quran. Aku mau tanya cucu menantunya Ali, udah 10 tahun kan sama beliau, bagaimanakah akhlaknya? Al-Quran. Ditanya lagi, Hasan, Husain, bagaimana akhlaknya? Al-Quran. Tanya kepada tetangga itu sahabat, bagaimana akhlaknya? Al-Quran. Sudah jelas cerita. Jadi kalau kita ingin tahu betulkah akhlak kita di Al-Quran, coba. Saya mau tanya dengan Bapak semua. Bapak pernah nanya nggak ke Mama? Mama kan tahu Bapak ini orang masjid nih. Saking seringnya sholat 5 waktu, Bapak juga ikut pengajian kemana-mana. Bahkan Bapak ini tokoh masyarakat, siapa yang tak tahu Bapak? Bapak ngasih tausiah ceramah. Tapi menurut Mama, Bapak ini akhlaknya sudah Al-Quran belum? Anda pernah nanya itu? Pernah nanya itu? Termasuk Bunda pernah nanya ke suami itu apa gimana? Mama kan ibu pengajian dan jadi ketua majelis taklim juga sekarang ini. Jangan kenal Mama. Menurut Papa, Mama ini akhlaknya sudah Al-Quran belum? Pernah nanya kan? Sekarang bayangkan, kalau nanti kita pulang ke rumah, pertanyaan itu ditanyakan oleh pasangan kita atau sebaliknya, apa yang Anda jawab?
Apakah betul kita ini seorang suami istri yang lemah lembut dalam mendidik anak di rumah? Betulkah kita ini seorang suami istri yang pandai mendidik anak punya waktu di rumah? Atau bagaimana? Oh, mohon maaf, selain itu ditanya juga Fatimah, Pak, apa benar-benar nggak anak-anak? Apa kami mengajarkan kebaikan kebenaran ketika ada di rumah itu dan anak-anak yang soleh dan solehah? Apa kami mengajarkan? Mama juga kami mendukung program itu, tapi mama papa pernah nggak menanyakan kepada anak, nah, khususnya anak pertama ini. Nah, menurutmu bagaimana? Mama papa memiliki orang masjid, orang majelis taklim kita. Mama papa mungkin banyak belajar ilmu agama, tapi menurutmu, nah, mama papa ini akhlaknya sudah Al-Quran belum? Bagaimana? Saya menyampaikan itu karena saya banyak ketemu orang tua, Pak. Apa yang disampaikan, apa yang nampak tak sesuai dengan kenyataannya. Tapi kalau wanita itu apa lagi? Paling pintar menyembunyikan kekurangan suami, anak, menantu di hadapan orang tua, mertua, teman, sahabat, tetangga, seolah-olah hubungan rumah tangga itu mesra, hangat, romantis, baik-baik saja. Padahal sebenarnya banyak masalah. Tapi karena kita orang dewasa, kita bisa mengatur bahasa tubuh kita seperti baik-baik saja, Pak. Kita bisa mengatur nada bicara kita baik, berkarisma, santun. Orang dewasa paling pintar dia mengatur bagaimana penampilannya terlihat ada kekurangan, tak ada masalah. Karena kita saat ini boleh jadi satu, ini boleh jadi banyak dikirim penilaian orang. Ciri manusia berakhlak Al-Quran pertama dari penelitian ini membuktikan tentang marah. Sekarang saya coba cek dulu ya. Siapa mulai hari ini takkan pernah marah lagi? Katanya orang masjid, katanya orang rajin sholat. Orang di luar sana tidak bertanggung jawab. Yang kedua, kalau betul kita akan siapa mulai hari kita akan dimudah mulai rasa kabur sama orang? Kok bisa ini kan ada orang dan seterusnya. Masih banyak ciri-ciri yang lain mungkin sekali nanti kita akan bertemu kembali. Tapi hari ini udah coba pernah ada nggak ke adik kakak kandung Pak? Pernah nggak ada? Ya, bagaimana penilaian saudara kandung Anda sendiri dengan Anda? Saya khawatirnya Anda baik di luar tapi gagal di dalam. Padahal dari adik saudara kandung dia gimana menurut kau kakak Abang Monia? Kami ini tak hijrah dari Tuhan. Menurut kau kakak, aku ini akhlaknya sudah Al-Quran belum? Nah, jangan-jangan Anda dari kandung Anda bertengkar sampai saat ini. Dia gara-gara awal saya kemarin, 18 tahun, perbaiki lagi. Anda menjaga anak muda itu Anda bagaimana mereka saling bantu, saling support satu dengan yang lainnya. Kita sendiri ada dari kandung, bagaimana kompaknya, solidnya, atau jangan-jangan hidupnya anak muda yang susah-susah yang kaya-kaya. Dan sekali itu Al-Quran kau bilang, Al-Quran bukan setan kau. Kau kalau dengan orang baik, kau dengan saudara kandung sendiri perhitungan kau. Gara-gara berpaling berjumpa yang itu saja begini kau berkata-kata kau. Rancang kau, tak bisa membedakan mana apa berkata lagi. Dan akhirnya ibunda dan ayah semua. Bagaimana pendapat keluarga kita saat ini? Mereka mengakui kita. Atau Anda tunggu 5-7 bersaudara ternyata masing-masing bersaudara ini beda-beda pula tempat belajar. Ada di ilmu, Muhammadiyah, salam, ada yang hanya mengetahui versus tadi pas sampai di rumah tidak ada ilmu begitu. Hanya tidak nampak kasihnya dan keharmonisan itu. Padahal kita satu rahim. Kok bisa-bisanya antara saudara kami pun tak harmoni? Ada apa? Bagaimana anak-anaknya tetangga, termasuk khususnya orang masjid ini. Pernah tidak ada tetangga dengan warga di sini? Hai warga di sini yang sekitar masjid,
kita perlu tahu nih Pak, khawatirnya kita melangkah dalam kehidupan ini seolah-olah ini rupanya itu cuma sandiwara. Bahkan di dunia pendidikan kami menemukan ada guru pandai mendidik anak orang, tapi tak pandai mendidik anak sendiri. Dia punya waktu yang cukup dari pagi sampai sore buat ngurusin anak orang, tapi dia tak punya waktu yang cukup buat anak kandungnya sendiri. Bisa dia lemah lembut sabar mendidik anak orang, tapi tak bisa begitu dengan anak kandung sendiri. Akhirnya mulai lama-lama anak ini mulai tak mengakui di wacana mama papa nampaknya hebat, tapi ke dalam ini yang kami rasakan Pak. Mama itu sibuk, papa sibuk di luar saja. Sementara ini butuh. Kadang ada seorang muslim paham betul kan? Kalau bicara tentang urus manusiawi, siapa yang tidak perlukan? Dan perlukan keluarga, dan perlukan orang terdekat. Kalau Anda jadi ustaz, tak Anda akan berbicara di depan, tapi kalau di dalamnya bermasalah, Anda akan dilema. Akhirnya melihat fenomena itu, saya buatlah program satu jiwa menjawab manusia yang terbagi menjadi beberapa kelompok, beberapa golongan. Tapi sebenarnya kita tetap bisa satu jiwa, tetap bisa satu akal, minimal sebagai muslim bersaudara. Mungkin kita tidak bisa sejiwa karena kita tidak sekelompok, tapi sebagai muslim kita bisa sejiwa. Akhirnya orang-orang yang kenal dekat dengan Nabi paham betul kalau ada guru-guru kita keluarga-keluarga tertentu siapa saja yang bersalah, yang mereka akhirnya berpisah. Coba tunjukkan Nabi pada sini. Jangan-jangan perpisahan itu ada nafsu yang bermain. Anda tidak melihat peristiwa yang sebenarnya terjadi di belakang. Anda cuma menampak sesuatu yang kelihatan saja, tapi Anda tak melihat apa yang terjadi sebenarnya di belakang itu semua. Jadi kalau Anda nanti dengan informasi ada yang terbelah 2, 3, 7, 12 dan seterusnya, coba saja duduk bersama Nabi. Walaupun nanti tetap berbelah 2, tapi minimal sejiwa. Tak perlu ada yang bermasalah, tak ada yang perlu prasangka buruk satu dengan yang lain, tak perlu ada sakit hati tersinggung. Dan penelitian ini sudah dipraktekkan di beberapa tempat. Anda mencoba boleh. Dulu saya senang dari masjid ke masjid, sekarang saya lebih senang dari lembaga ke lembaga. Yang paling menarik adalah dari rumah ke rumah. Dan kami menemukan setiap rumah pasti ada masalah yang disembunyikan. Mungkin ada di antara Anda yang sedang diuji dengan pasangannya saat ini. Sabarkah mengurus kakek-kakek ini? Atau dah kakek-kakek mudah makin marah? Sabarkah menghadapi anak-anak menantu kita? Ya, tak ada menantu kurang ajar, Pak. Akhirnya, Pak, kalau memang Anda di keluarga itu kayaknya lah seperti benang busuk, tapi bawa pada tokoh rumah ini yang menyatukan, mendamaikan, tapi malah yang menyatukan, mendamaikan yang malah diserang. Siapa yang membawa ustaz? Apa yang membawa itu? Dia juga dari masalah Allah tentu bawa di sini. Belagi tentang
saja. Kalau Anda ingin mendamaikan orang, Anda tidak boleh baperan, dilawan, tersinggung, dikritisi, lantas angkat, atau rajo, tak mau lagi. Ada dari Anda karena merasa diri Anda menjadi pendamai, tak diterima oleh seluruhnya. Karena Anda tak duduk menjadi anak. Aku datang ke satu tubi. Iya, tapi Anda yang tersinggung. Akhirnya tak nyaman, perasaan mulai tak bahagia. Lebih baik mengurus keluarga sendiri daripada mengurus umat hanya untuk nikah. Saya tak mau lagi. Makanya kami berikan pelatihan untuk para pendamai. Ada kan? Mendampingkan orang di sini? Ada? Kalau saya ingin mencari orang yang tepat untuk pendamai, sudah ada waktu 5 menit saja yang saya tentukan. Saya bisa mencari pendamai contoh di sini. Tak perlu saya harus cek dulu pada Quran yang apalagi tafsiran sebentar, karena pendamai ini itu harus saya sendiri sampai ke sidik-sidik jari. Ada ya, ada. Nah, namun karena waktu kami disingkap di sini, satu atap, satu jiwa. Aku merasa satu atap bersamamu, tapi tidak satu jiwa. Oh sayangku, Mama dengan suami ini merasa satu atap, satu jiwa. Banyak yang cocok dengan suami itu tubi, tapi ada satu pun tak cocok dengan dia rumah. Itulah yang akan menjadi masalah sampai saat ini. Begitu pula selanjutnya. Dan sampai kapan kita akan menjalani rumah tangga kita sampai tutup usia, perasaan itu masih ada, Pak. Sampai kapan? Sampai suami Anda meninggal dunia, kalau tak bilang hukum ada mati. Kalau ada, ya. Sabar ya, kalau ada yang sedang merawat suami. Suami itu ketika sakit, kondisi psikologisnya tak berdaya, tapi kondisi batinnya sebagai pemimpin dia pengen tetap ditegakkan. Makanya mulai ada kakek-kakek air mata itu tidak keluar lagi. Air mata itu sudah tidak lagi. Sakit. Mungkin itu tidak terjadi dengan Anda sebagai seorang nenek, seorang ibu. Ujian yang datang sini berganti selesai masalah anak, datang menantu, datang cucu, datang suami, datang penyakit lagi dalam tubuh kita, membuat akhirnya Anda merasakan ketika anak-anak tumbuh besar, satu persatu mereka menikah rumah tangga. Kini kami di rumah juga berdua. Alhamdulillah kami masih ada pasangan dan akhirnya kami bisa tetap lamakan dari apa yang kami miliki, minimal kami nyaman di rumah kami sendiri. Tapi ada masanya Anda akan ditinggal oleh pasangan, dan itu tidak sama kondisinya. Kalau boleh, ini ungkapan seorang kakek nenek ya, dia begitu. Kalau boleh diinginkan anak menantu cucu berkumpul bersama. Tapi kalau tak boleh, tak bisa, ya sudah, kami doakan saja, kami ikhlaskan mereka. Bukan Anda tak mau ikut di rumah tangga anak-anak lalu, tapi Anda khawatir Anda tak kuat, atau dia yang tak kuat. Mendengar mereka ribut di kamar, Anda berpikir sepertinya itulah penyebab keributan. Bahwa di kamar yang satu dibilangnya membantu diri kasih sayang, lebih sayang sama dia. Di bawahnya kita kesadaran, rupanya ternyata dia bicara tentang kesulitan ekonominya. Mau dibawa ke sana, tapi kalau anak itu memang baik, tapi dia memang baik, tapi bikinya tak mendukung. Bikinya itu ikut karena dia patuh sama suami, tapi sebenarnya dia tak nyaman sama ibu bertuanya.
Akhirnya ada memilih balik lagi ke rumah itu. Kalau rumah itu besar tapi tak berpenghuni, kamar ke kamar kosong, tak ada yang bisa. Tapi sebenarnya masih bisa diselamatkan. Anda berhak menjadi kakek yang bahagia sampai tutup usia. Anda berhak menjadi nenek yang bahagia sampai tutup usia. Dan Anda bilang ini benar kusut. Kalau orang yang berputus asa benar kusut lupa digunting juga Pak. Makanya terjadilah perpisahan. Uangnya yang kusut Tuhan. Akhirnya ada orang yang sampai putus tali keluarganya. Kalau memang kita orang masjid, orang tadi sakit, yang memang ditanamkan diajarkan kesabaran dalam sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, harusnya sudah terbentuk terlatih karakter kita. Orang yang sabar. Maka orang yang sabar benar busuk tadi rupanya masih bisa direbus dulu Pak. Ketika direbus, dijemur yang kering, dia mengembang. Setelah itu Anda ambillah peniti, Anda titi satu persatu, akhirnya selesai juga. Jadi jangan Anda bilang sepertinya aku tidak jalan keluar. Anda tidak akan Tuhan saja. Bukankah Allah telah menyampaikan aku memuji manusia berdasarkan kemampuannya. Setiap kesulitan pasti ya katanya ada kemudahan. Mana yang sulit itu? Yang saya khawatirkan ini bukan sulit, tapi adanya baperan. Anda tersinggung dulu, Anda sakit hati dulu, mindset Anda tak mungkin dulu. Tetapi itu terjadi, ya sudah habis. Makanya lama-lama setan yang kalian lakukan. Contohnya apa? Anda kalau benci sama orang, kalau Anda tanya sama orang, tidak ada jawabannya. Maafkanlah mereka, berikanlah mereka maaf, bermusyawarahlah dengan mereka. Tapi boleh jadi sikap kita tidak mungkin dia telah kali. Mohon maaf ya, kan Anda juga sering mendengarkan. Allah menyampaikan tugasmu itu cuma menyampaikan, mengingatkan agar mereka beriman dan bertakwa, bukan ngasih petunjuk yang tidak. Dan bagaimana dengan kita? Kita ketika orang tidak terima, tersinggung. Kita tidak kecapean, bahkan dia baik, jadi waktu lawan, maaf. Ini saya temukan penyebabnya. Kalau ada orang seorang dai di situ dipokokkan oleh Anda melakukan sesuatu, masih juga ada hasil yang baik, marah dan tersinggung sakit hatinya. Satu saja lah, saya coba cek kembali ya. Coba sebutkan satu orang saja Pak. Di dalam hidup Anda saat ini yang Anda tak suka sama dia. Coba sebutkan. Kalau ingat namanya, Pak, ingat kembali apa yang terjadi di masa lalu. Nengok wajahnya, didik dalam hati Pak. Kalau lihat dia eluk-elukan, rasanya dia lepas-lepas wajahnya. Saya pengen cek dulu di usia Anda yang senja ini, Anda masih punya itu juga kan? Masih punya rasa kayak gitu juga kan? Kalau Anda rasa seperti itu, lalu kapan Anda akan bahagia? Akhirnya kebahagiaan Anda rusak cuma gara-gara satu orang. Lebih baik aku tak jumpa, lebih baik aku tak jumpa, tak tahu sama dia. Kenapa kok bisa begitu? Katanya ibu majelis taklim, katanya rajin baca Quran, hafal Quran, katanya kaji tinggi, lambat hati Pak.
fase diri kita dikaji dengan paham dan terbuka kok. Jangan sampai Anda di depan terlihat sebelum baik, Masya Allah, bersalaman Anda, tapi pikiran hati Anda berbeda. Memang Allah tak tahu ya, tapi Allah itu tahu apa yang kau pikirkan. Katanya Ustaz, rupanya kau prasangka buruk kau dengan sesama Ustaz kau ya. Katanya imam, katanya juga kau nilai-nilai orang ya. Sudah, kita diingatkan tentang Islam itu, Al-Quran itu diterima secara paham kan, keseluruhan kan. Memang kita diperintahkan untuk membela, menegakkan agama Islam, tapi kita juga diperintahkan jangan mengikuti nafsu amarah. Kita diperintahkan untuk sholat ya, tapi kita juga diperintahkan jangan prasangka buruk sama orang. Kita diperintahkan untuk zakat sedekah ya, tapi kita diperintahkan tak boleh ngomongin orang. Jangan sampai sebagai pun adalah pakai, sebagian ada tinggalkan. Akhirnya kita akan dilawan. Kenapa kok bisa begitu? Katanya Al-Quran, kalau yang benar Al-Quran semuanya dipakai dong. Nabi sekian ada itu tak boleh ditinggalkan. Akhirnya itulah kemarin rupanya bukan Al-Quran, tapi setengah berakhlak Al-Quran, setengah tidak. Prasangka buruk itu boleh tak? Boleh tak? Boleh tak prasangka buruk dengan orang lain? Boleh tak? Siapa yang bilang? Bukan saya yang bilang, Pak. Jadi kalau sampai kemarin waktu pada Nabi itu yang bisa lebih besar lagi. Saya sampaikan. Saya katakan dengan orang yang berilmu, betul saya paham betul tentang bagaimana cara berpikiran orang berilmu. Saya sampaikan. Kalau ada di antara bapak-bapak di sini ada yang berani nilai-nilai saja dari kejauhan siapa betul anak muda. Kalau ada di antara anda berani prasangka buruk sama saya dan gara-gara kesan pertama belum jam lagi adalah prasangka buruk sama saya, silakan tanggung dosanya sendiri. 1 menit Anda menilai saya, 1 menit itu dosa Anda jangan terus. 1 jam Anda prasangka buruk sama saya, 1 jam itu dosa Anda jangan terus. Sampai selesai acaranya Anda masih menilai saya, sampai selesai acara ini dosa Anda jangan terus. Saya yakin pihak masjid membuat agenda ini bukan untuk menambah dosa kan? Betul? Tapi untuk nambah pahala. Itulah kenapa dalam bagi ini diajarkan ta'awun, bukan prasangka buruk. Dan kenapa Anda tidak prasangka buruk? Sumbernya ada. 2 di antaranya yang terbagi itu adalah terkenal dalam Al-Quran adalah ada yang namanya setan manusia, ada setan dari golongan jin. Saya melihat di Indonesia ini orang banyak takut di setan manusia. Yang jelas dia tidak ada yang mungkin aku. Yang jelas dia tidak ada kata-kata. Yang jelas dia juga ini. Tapi anak tak melihat yang di belakang itu. Akhirnya Anda malah salah memusuhi. Anda masih ingat cerita awal di mana Allah mengumpulkan makhluk ciptaan? Ada malaikat, ada siapa lagi? Ada jin, ada Adam.
bersumpah sampai-sampai Nabi Adam pun melakukan kesalahan. Diusir ke dunia, bertemuan kembali dengan Hawa, ternyata punya anak-anak, rupanya anak-anaknya saling bunuh. Anda tahu siapa pelaku di balik itu memprovokasi pikiran hati mereka? Lalu para nabi kedua, ketiga, empat, lima, enam muncul, mereka pun dibunuh dari keturunan Nabi Adam. Anda tahu siapa provokator pikiran hati mereka untuk melakukan itu? Tanya kalau saat ini anak kita masih juga mudah prasangka buruk sama orang, saya khawatir itu bukan dari Anda. Karena dari saya pelajaran manusia itu terlahir dalam keadaan begitu si tampan mudah. Kalau seandainya Anda tiba-tiba ada orang yang mengenal Ustaz sini prasangka buruk sama Abi, saya khawatirnya itu bukan dari Anda. Saya khawatirnya dari tiupan yang diberikan dalam pikiran Anda ke dalam hati Anda. Jadi saya akan mungkin memusuhi saudara saya sendiri. Karena memang musuh yang sebenarnya yang paling nyata adalah bukan Anda ini saudara saya, Bunda semua saudara saya. Mau sebelum apapun Anda, saya mengakui bahwa Anda adalah saudara saya. Jadi saya menyampaikan kepada ibu bapak semua, saya mencintai Anda semua karena Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Sebutkan satu nama orang tadi yang tidak ada suka. Sekarang niatkan kali nanti datangi dia. Wah, itu baru kaji tinggi. Hubungi dia, telepon dia, niatkan berdamai dengan. Apabila datang situ, nanti dia merasa paling benar. Ketika yang seharusnya yang mengganti adalah bukan yang tua. Main lagi dia akan menggunakan harga diri Anda untuk tidak berhubungan kembali. Karena sumpahnya salah satu adalah memecah belah anak cucu Anda. Jadi kalau seandainya Anda akhirnya pecah, berarti berhasillah Anda itu mulai dari perceraian suami istri kemarin, mulai perpecahan dari semua lembaga organisasi, berhasil dia lupa. Itu pilihan Anda. Saya tidak membenarkan itu. Yang saya pikirkan kita perbaiki. Tak perlu ada rasa sakit, sedih, kecewa lagi. Tak perlu ada lagi rasa marah. Ya sudah, kita terima. Wah, ini level tinggi. Rukun iman itu ada 6, kan? Apa rukun iman yang ke-6? Bu, apa rukun iman yang ke-6? Ayo, apa rukun iman yang ke-6? Beriman kepada Allah. Maksudnya apa? Terima yang baik, terima yang buruk. Jadi kalau betul kita iman kita sempurna, apa? Ujian yang baik datang, terima. Ujian yang buruk datang, terima. Itu baru iman yang sempurna. Tapi kalau ada cuma mau terima ujian yang baik saja, dan buruknya tak mau, itu bukti iman kita masih 5,5. Kalau menjadi ustaz nanggung, pasti puji-puji dituluk-tulukan orang, tenang dia. Pas nanti dipindah siapa? Sekarang ayah dan ibunda semua, barusan Anda dikumpulkan teknik komunikasi kadang-kadang lembut, kadang-kadang rendah lagi, naik lagi. Itu tuh sengaja untuk memancing salah satu Anda yang
adalah menilai orang dari penampilan dan kesan pertama. Oleh sebabnya, di antara ulama tadi ada tak yang dipasangkan untuk hati? Kalau lagu istighfar, ya, sekarang barulah hati mau yang bertumbuh. Satu atap, satu jiwa, aku merasa satu atap bersamamu, tapi tidak satu jiwa. Oh sayangku, aku juga merasakan sesuatu hal yang sama. Sampai kapan kita akan seperti ini? Ayatnya yang keluarga besar sekarang. Ayatnya anak-anak ayat ini rukun atau tidak? Siapa yang bagus, siapa yang kurang? Anak-anak tahu. Begitu juga dengan menantu Anda. Siapa menantu Anda dengan yang lain baik, siapa yang agak kurang? Begitu juga. Rasa saya oh, Masya Allah, mohon maaf ya. Jadi memang lagi berikan waktu biasanya memang perhatian 1-2 hari minimal berjam. Di sini nanti waktunya. Ya sudah. Kalau begitu, tak sampailah ke materi ini. Ya sudah. Kalau begitu kita tunggu. Atau ada sesi tanya jawab. Kalau kita tunggu, kalau nanti tak lanjut, kita belajar dengan Nabi, mulai konsultasi. Saya punya beberapa karya buku bestseller di Indonesia. Itu panitia ada di belakang. Kalau Anda mau dapatkan buku-bukunya, silakan panitia dijual di sana. Tapi minimal pertemuan ini izinkan saya ya untuk dengan doa. Boleh? Karena salah satu doa yang mustajab itu dipimpin oleh orang yang sedang sabar. Ya, 2 kita mulai dengan Asmaul Husna. 3 doa mustajab dilakukan di masjid. 4 kita berada di dalam majelis ilmu. 5 yakini setiap doa pasti dikabulkan. 6 doa mustajab. Itu ada di orang yang bersama mustajab doa. Orang itu tidak tahu bahwa dia sedang didoakan. 7 adalah mau bersedekah. 8 berdoalah seolah-olah ini yang datang. Kita berdoa bersama. Al-Fatihah. Alhamdulillah kita syaitan berjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mari kita akan keluarkan kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Ali, ya Bapak. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami dapatkan ya Allah hari ini sebagai jalan ampunan dosa atas apa yang pernah kami lakukan di masa lalu, termasuk kedua orang tua kami, kakek nenek kami, asalkan kami, anak menantu cucu dan saudara kami ya Allah. Jauhkan mereka dari siksa kubur, jauhkan mereka dari azab kubur, terangi kubur mereka, dan kuburkan kami kembali di surga bersama keluarga ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesembuhan atas penyakit yang ada dalam tubuh kami, pasangan kami, orang tua, anak-anak kami. Jadikan sebagai menggugur dosa-dosa kami ya Allah. Persatukan kembali hubungan keluarga kami, jauhkan kami dari pertengkaran, perpisahan, perceraian ya Allah. Satukan kembali keluarga kami. Jadikan ilmu yang kami dapatkan sebagai keberkahan usia kami, rezeki kami, mampukan kami melunasi utang piutang kami, menyekolahkan putra putri dan menikahkan anak-anak kami. Jadikan dari sedekah kami berikan ini di bulan yang terakhir ya Allah sebagai jalan kalaupun nanti kami tutup usia, maka matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Matikan kami dengan kami
sujud pada beribadah pada taat pada. Jadi mematikan kami seperti saudara kami tak dikenal oleh keluarganya ya Allah. Dan mematikan kami seperti saudara kami yang telah di dalam keadaan kecelakaan tak mampu lagi diangkat oleh keluarganya ya Allah. Tapi matikan kami ya Allah dalam melukan orang-orang mencintai kami, dalam ibadah kami, dalam majelis kami, dan kuatkan kami ya Allah ketika untuk usia dan imam mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Yes. Takbir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Nabi Fahri yang telah memberikan banyak motivasi dan semua ilmunya untuk berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum pengajian ini kami tutup, mungkin Bapak Ibu yang menginginkan buku yang kebetulan beliau ini adalah penulis buku berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi, kebetulan dari tim dari Ustaz Nabi Fahri ada di belakang, kalau bisa mampir untuk mengganti cetak. Tapi berapa minggu nanti ketemu saja ke belakang. Saya kira itu, untuk itu mari kita akhiri pengajian pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum.